bahwa seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti Asy'ari. Itu Asy'ari atau bukan? Pernah ngisi nggak? Jangan bilang Allah di atas ya, nanti sesat. Itu Wahabi itu katanya. Baik, sekarang kita mulai. Semoga tuan-tuan dalam keadaan siap. Nah, dengan keadaan siap. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa'in. Qala al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah ta'ala telah menyampaikan berita ini kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah. Al-Hakim ulama kecil apa ulama besar? Sahibul Mustadrak. Besar apa kecil ya? Ya. Kalau mazhabnya apa? Syafi'i atau Hambali? Tidak tahu. Nah, jujur begitu, bila aja nggak tahu kan mudah saya jelaskan. Dia masuk pengikut mazhab Syafi'i. Kenapa saya tanya ini? Ada yang tahu? Bilang aja nggak tahu, karena kami tidak tahu yang gaib Ustaz ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, karena ada klaim seperti dari As-Subuki wafat 771 Al-Ibn dalam Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra bahwa seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti Asy'ari. Kalau ada pun yang ikut mazhab yang dia tidak sebut salaf, tapi mazhab Ahlussunnah ya, karena mengklaimkan klaim Ahlussunnah kan. Nah, yang keluar dari Asy'ari kan tidak Ahlussunnah katanya. Yang tak ikut pasti klene-klene saja. Nah, makanya saya nak tanya, Al-Hakim ni klene atau tahu klene? Hah? Artinya ulama-ulama kecilnya lah, ulama syukuran kampung Bojolai, kampung saya. Atau mungkin lebih tepatnya Ustadz Petang Kamis misalnya. Nah, Al-Hakim ini ulama kecil apa ulama besar? Alhamdulillah. Jadi perkataan Subuki benar apa salah? Antum tidak boleh nyalakan ulama Syiah. Antum lebih hebat dari ulama. Hah? Enggak. Jadi ini termasuk asabiyah, ta'assub yang ditunjukkan oleh seorang imam seperti ini. Imam saja bisa ta'assub, apalagi yang bukan imam. Ya. Apalagi klaim yang mengatakan menurut data yang valid bahwa 95% kaum muslimin di dunia mesti ikut mazhab Asy'ari. Saya nanya ke antum, pernah ngisi angket? Pernah ngisi angket apa enggak? Hah? Bukan, ngisi angket antum Asy'ari atau bukan? Pernah ngisi enggak? Terus dari mana klaim 95%? Hah? Multi-stack random sampling lagi. Antum tanyalah di masyarakat secara umum. Pasti kalau ditanya atau secara langsung mereka kalau menyebut nama Allah pasti nunjuk kemana? Ke atas. Tunjuknya langsung ke atas. Kalau dia minta pasti menengadah ke atas. Nah, ini keyakinan mazhab itu atau mazhab Ahlussunnah ini? Nah, ahli sunnah. Ya, omongannya juga begitu. Jangan takut, kan ada Allah yang di atas. Tidak ada dalam masyarakat yang bilang Allah yang di mana-mana, kecuali yang baru ngaji. Dicekokin ini, jangan bilang Allah di atas ya, nanti sesat. Itu Wahabi itu katanya. Itulah yang termakan wahab. Tapi kalau dibiarkan mereka tanpa dimasukkan isu-isu ini, mereka dengan tanpa ragu, bahkan yang punya isu pun tanpa ragu nunjuk ke atas. Silakan tengok, baik yang di lokal maupun internasional, akan terlihat nanti bila mereka ceramah nanti pasti menyebut Allah langsung, atau ya Allah, itu kan. Kenapa tidak muter-muter? Fitrahnya nampak. Terus di mana datang 95%? Dan katanya hasil ihsaiyat thabitah. Hasil penelitian yang valid. Awak tidak pernah saya ngisi angket. Jadi akidah Wahabi, Asy'ari, Maturidi
atau Kullabi, Jahmi dan sebagainya. Ada tuh ngisi angket? Hah? Nggak pernah ada angket. Terus di mana hasil penelitian? Hasil survei? Multi step random sampling, diteliti di sebuah pondok yang mengajarkan paham Asy'ari atau Maturidi, lalu suruh ngisi angket akidahnya. Nah, tapi nanti dibisikkan 5% ya buat yang bukan Asy'ari. Kalau gitu mungkin lah. Tapi kalau seandainya mengklaim seperti itu, karena akidah seperti itu sulit. Dan imam-imam mazhab itu sendiri juga mengatakan, seperti Imam As-Sunusi mengatakan, yang menulis kitab Ummul Barahin dan yang As-Sanusiyah, Al-Aqidatus Sanusiyah, dia katakan untuk yang ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, bisa diteliti oleh sembarang orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Hakim Al-Hafiz rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Abu Bakar Muhammad ibn Dawud Az-Zahid. Qala akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman As-Sami. Qala, dia berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdul Rahman As-Sami. Qala haddatsani Abdullah ibn Ahmad ibn Shabuya Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad Shabuya Al-Marwazi. Qala sami'tu Ali ibn Al-Hasan ibn Shaqiq, saya mendengar Ali bin Hasan bin Syaqiq yaqul, berkata, sami'tu Ali bin Hasan bin Syaqiq juga Al-Marwazi. Qala sami'tu, saya berkata, saya mendengar Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi, imam yang disebut oleh Ibnu Hajar sebagai jumi'a fihi jami'u khisalil khair. Ini lihat lagi Abdullah Mubarak apa katanya? Yaqul na'rifu rabbana fawqa sab'i samawat. Kita mengetahui Rabb kita, Tuhan kita ada di atas langit, ada di atas langit ketujuh. Tentu tidak percaya dengan Abdul Mubarak. Hah? Abdullah ibn Mubarak, ulama hadis dan fikih, seorang kaya raya dan pemurah. Katakan Ibnu Hajar, jumbi'a fi jami'i khisalil khair, seluruh sifat kebaikan tersimpul pada orang ini, Abdullah ibn Mubarak ini. Nanti kalau kurang jelas baca biografinya, banyak ditulis dalam kitab-kitab. Nah, dia katakan kami tahu, kita mengenal Rabb kita di atas 7 lapis lah langit. Alal arsyis istawa, beristiwa di atas arasy-Nya. Ba'inan minhu, terpisah darinya, tidak membutuhkannya. Ba'inan minhu khalquh, makhluknya terpisah darinya. Wala naqulu kama qalatil Jahmiyah, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Abdul Mubarak ini wafat 181 Hijriah ya, abad kedua. Nah, kita tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah adalah yang mengingkari sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu hahuna. Orang Jahmiyah mengatakan Allah ada di sini. Wa asyara ilal ardi, lalu dia menunjuk ke bumi. Karena orang Jahmiyah mengatakan Allah tak bertempat. Dia ada di mana? Mana termasuk di bumi? Kata tidak, karena ini tidak ada dalilnya yang sahih dan sharih. Oh ada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Taib, ini dalil mutasyabih. Kalau Ar-Rahman ala arsy istawa, muhkam, jelas. Harusnya yang antum tidak mau dibilang mutasyabih muhkam tidak apa-apa. Ini dalil huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu di mana kamu berada, multi makna. Multi makna. Ar-Rahman al-Istawa tidak multi makna, tidak multi makna. Oh jangan antum bilang kan istawa banyak artinya. Antum jangan kayak pajal-pajal lah. Tuh pajal-pajal, orang yang baru belajar, paji-paji, tidak tahu juga. Seperti kanak-kanak baru belajar. Istawa ada maknanya tumbuh dan berkembang. Kemudian batangnya kokoh.
atau seorang pemuda sudah sempurna remaja, ini tidak dipakai untuk istawa alal arsh, karena makna ini siapapun yang pandai bahasa Arab tahu dia maknanya, tapi sengaja tidak dinukil di sini. Apa sebab? Mungkin antum sifati Allah awalnya kecil habis itu besar? Ditanam bijinya dulu habis itu berkembang dan berbatang? Enggak bisa. Awalnya kanak-kanak habis itu remaja sempurna. Makanya jangan dihujat dengan makna itu antum. Makanya kalau orang sudah kehabisan hujah, apapun dilemparnya, batu, sepatu, bahkan makanan lempar sama kita, sambil diiringi dengan bahasa-bahasa yang merendahkan. Jadi seolah-olah kita tidak pandai bahasa Arab, tidak pandai nahwu sarf. Tidak usahlah bilang tidak pandai lah. Ya, salah bilang aja salah, tapi jangan bilang tidak pandai. Karena orang pandai bisa juga salah. Kan tadi yang bilang, makanya bilang antum jenius apa tidak? Udah berubah ya. Anak cerdas pun enggak? Antum udah cabut kayaknya ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang cerdas bisa keliru, enggak ada masalah. Salahkan aja, itu biasa. Tapi kalau mengatakan bodoh, bongak dan sebagainya, itu enggak bahasa ilmiah, enggak bahasa orang yang terhormat. Ya, jangan antum tunjukkan rendah martabat dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kalau antum memang orang terhormat, pakai bahasa yang menghormati. Karena bagaimanapun kan kita katakan tadi bahwa tidak sepakat pun ke dalam satu masalah, kita selama muslim tetap bersaudara, kan itu kaedahnya. Begitu saja. Dia mengatakan begini-begini itu tak pas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.